Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya dipimpin berdoa Mas Reno. Mas Reno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Yang tidak masuk siapa? Oh, Ibu presensi dulu ya. Ya. Reno, Rafa, Juna, Lirik, Christian, Reska. Tidak hadir. Oh, berarti ada dua teman kita yang tidak hadir ya. Kita Ya. doakan ya, semoga besok bisa hadir kembali ya, biar bisa bergabung bersama kita. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu yuk biar semangat. Kita nyanyi cicak-cicak di dinding ya. Ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya. Rena punya hewan peliharaan apa? Kucing. Kucing. Lirik punya apa? Ikan. Ikan. Christian? Burung. Juna? Kucing. Kucing. Kalau Reno ciri-cirinya bagaimana hewannya? Kucing memiliki 4 kaki. Oh, memiliki empat Memiliki kaki. mata yang tajam. Iya, kalau Mbak Liri ikan mempunyai ciri-ciri bagaimana? Makan. Hidup di air. Hidup di air. Terus Christian terbang. Terus Ayam. ayam ciri-cirinya Butak. berkokok, mempunyai kaki 2 ya. Ya, jadi semua makhluk hidup itu mempunyai ciri masing-masing, mempunyai perbedaan masing-masing di dalam hewan dalam menyesuaikan lingkungannya, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri hewan, perbedaan ciri-ciri hewan di lingkungan hidup atau di lingkungan sekitar kita. Dalam pembelajaran kali ini tujuannya itu kita bisa memahami bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri hewan tersebut dalam menyesuaikan lingkungannya. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana cara penyesuaian diri hewan dan lingkungannya. Yang pertama ada burung. Kalau burung itu bagaimana ciri-cirinya? Tadi kan terbang. Ya, tadi udah dijelaskan sama Mas Desian ya. Burung itu bisa terbang, terus makanannya juga berbeda-beda ya. Ada burung itu ada yang makanannya biji-bijian, terus ada buah, terus ada apa lagi? Tumbuhan juga ada ya kadang, ya kan? Burung itu memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, ya kan? Yang dapat disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Berdasarkan lingkungan dan jenis makanannya yang dimakannya, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5. Bentuk paruh burung juga beraneka ragam paruhnya. Itu beraneka ragam sesuai dengan makanannya tadi. Keanekaragaman bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya. Jadi kalau burung itu makanannya buah, itu disesuaikan bagaimana paruhnya seperti itu. Kalau kakinya kan biasanya burung yang terbang itu buat biar nempel di pohonnya mengait. Iya. Iya kan? Iya. Dia memegangkan di pohonnya itu, ya kan? Terus kemudian ada serangga. Kalau serangga ciri-cirinya bagaimana? Ada yang tahu serangga ciri-cirinya bagaimana? Belum. Serangga itu apa, ayo? Lalat. Semut, itu seperti itu tuh serangga. Kalau serangga itu untuk memperoleh makanannya, serangga itu memiliki ciri tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut berbeda-beda sesuai dengan serangga. Serangga itu makanannya kan, kalau semut kan jenisnya juga berbeda-beda kan.
terus ya ada macam-macam yang lainnya. Jadi itu semua itu menyesuaikan dengan makanannya seperti itu. Kemudian ada unta. Unta ciri-cirinya seperti apa? Memiliki punuk. Iya. Hidungnya tertutup. Punuk, kenapa kok unta memiliki punuk? Supaya bisa menyimpan air. Iya, supaya bisa bertahan hidup, iya kan? Ya. Bisa bertahan hidup lebih lama untuk mengisi airnya di kemudian hari. Jadi itu nggak terus-terusan mau itu kayak minum terus gitu. Jadi dia itu bisa bertahan lebih lama. Terus kan unta juga menyesuaikan diri di tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk, iya kan tadi? Sebagai penyimpanan lemak, hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan. Teman-teman udah pada lihat bunglon? Udah pernah lihat bunglon? Pernah. Pernah. Bunglon kan kalau hinggap di Warna. warnanya berubah ya kan. Misal di daun warnanya itu jadi hijau, iya kan? Ya. Misal di pohon warnanya di batang warnanya coklat, nanti berubah menjadi coklat, iya kan? Ya. Bentuk seperti itu tuh buat apa bunglon? Kenapa bunglon mengubah warnanya? Melindungi dirinya. Iya, benar sekali, melindungi dirinya untuk mempertahankan hidupnya, ya kan? Ya. Jadi bunglon itu mempunyai kemampuan untuk mengubah warnanya. Cut, Mbak. Kemampuan bunglon yang bisa mengubah tersebut dinamakan apa? Mimikri. Iya, disebut mimikri ya. Jadi bunglon itu menyesuaikan lingkungannya itu untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian selanjutnya ada kalajengking. Kalau kalajengking bagaimana ciri-cirinya? Memiliki racun. Iya, memiliki racun. Terus racunnya di mana? Di ekor. Iya, di ekor. Jadi kalajengking itu melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatannya. Sengatannya musuhnya. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau sama kalajengking. Ya. Iya, kemudian ada cumi-cumi. Kalau cumi-cumi bagaimana ciri-cirinya? Mengeluarkan tinta hitam. Iya, tinta hitam digunakan untuk mengelabui musuhnya. Jadi dia itu kalau ada musuh, dia pasti mengeluarkan tinta itu. Kalau dalam keadaan yang mendesak, misal mau dipegang atau ada lawannya, itu dia pasti mengeluarkan tinta hitamnya. Itu juga kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian siput. Kalau siput ciri-cirinya? Memiliki cangkang. Iya, cangkang untuk Melindungi diri. Iya, melindungi diri. Jadi cangkangnya siput itu digunakan untuk melindungi diri dan untuk mempertahankan hidupnya juga ya. Kemudian ada cicak. Kalau cicak ciri-cirinya bagaimana? Memutuskan ekornya. Kalau cicak memutuskan ekornya pada saat Diserang musuh. iya, kalau ada dalam bahaya, kalau ada musuh atau kalau dalam ada musuh, ada apa-apa, pasti dia itu mempertahankan hidupnya dengan memutus ekornya. Iya. Kemudian ada ikan paus. Ikan paus ciri-cirinya Tubuhnya besar. tubuhnya besar. Jadi ikan paus itu mamalia. Jadi hewan mamalia yang hidup di air. Seperti hewan mamalia yang lain, walaupun hidup di air, paus bernapas menggunakan paru-paru. Jadi paus itu bernapas menggunakan paru-paru. Padahal paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air, iya kan? Ya. Tapi paus dan semua mamalia yang hidup di air kurang lebih 30 menit muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Jadi paus itu tidak terus di dalam air terus, dia itu dalam waktu 30 menit. Pasti kalian tahu nggak yang paus lompat-lompat itu? Nah itu dia itu pada saat itu dia itu mengambil oksigen. Iya. Kemudian ada cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Di sini Ibu mau menjelaskan bagaimana cara tumbuhan, tidak hanya hewan saja. Jadi tumbuhan juga bisa mempertahankan hidupnya, ya, mempertahankan dirinya. Kemudian yang pertama ada pohon jati. Kalau pohon jati mempertahankan hidupnya, Menggugurkan daunnya. Iya, menggugurkan daunnya pada saat musim Kemarau. Pada saat musim kemarau pasti tumbuhan jati itu tidak ada daun-daunnya, pada kering kan? Ya. Tapi pohon jati itu tidak mati. Pada saat musim
hujan tiba, itu tuh daunnya itu pasti muncul lagi. Jadi kemampuan pohon jati untuk mempertahankan hidupnya, menyesuaikan diri. Cara menyesuaikan dirinya itu ya itu menggugurkan daunnya gitu. Kemudian ada kaktus. Kalau kaktus bagaimana ciri-cirinya? Memiliki daun yang tebal. Iya, memiliki daun yang tebal. Kemudian tanaman kaktus itu tempat tinggal aslinya sebenarnya itu di Pasir. tanah kering seperti gurun ya, gurun pasir. Hampir sama kayak unta ya berarti ya, sama kayak unta. Terus tanaman ini tuh menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Jadi kan di sana juga itu ya sulit, ya bukan sulit gitu. Jadi kan jauh dari air gitu. Makanya untuk mempertahankan hidupnya, tumbuhan kaktus itu menyimpan airnya itu di Batang. iya, di batangnya itu untuk mempertahankan di waktu yang lebih lama lagi gitu. Kemudian ada teratai. Udah pernah lihat tumbuhan teratai? Ya. Jadi teratai itu bentuknya itu seperti ini. Kayak mengambang di sungai. Iya, di sungai. Jadi tumbuhan teratai itu untuk di sungai itu tumbuhan teratai itu hidupnya itu di air. Jadi kalau di tanah atau di atas seperti itu, di kering-kering itu dia tidak bisa hidup. Tumbuhan ini tuh menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis untuk mengambang ya, daun lebar dan tipis di atas air. Bentuk daun seperti ini mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Kemudian selain itu, batangnya yang berongga-rongga memungkinkan teratai dapat bernapas walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Jadi itu bisa bernapas walaupun akarnya di dalam air, tapi tumbuhan teratai itu tetap bisa bernapas gitu untuk mempertahankan hidupnya tadi. Kemudian ada eceng gondok. Udah pernah lihat eceng gondok belum di sini? Ya. Di sini banyak kan eceng gondok? Ya. Iya, biasanya itu di air, di sungai-sungai pasti ada eceng gondok ya kan? Kalau cirinya eceng gondok apa? Mengapung di air ya kan, di permukaan air. Jadi tumbuhan ini tuh mengapung dan memiliki batang yang mengambang. Ada batang, biasanya kan ada tumbuhannya tuh ada batangnya kayak seperti itu di atas air itu loh. Lah itu untuk berongga itu tuh untuk bernapas tumbuhan tersebut. Kemudian itu tuh tumbuhan itu tuh berongga itu untuk menyesuaikan dirinya dari lingkungannya. Kemudian ada yang ditanyakan setelah penjelasan ini? Ya. Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan soal. Nah, sekarang Ibu punya tugas buat kalian. Sebelum dibagi, kalian maju dulu, maju semuanya dulu ya, gantian. Sembari maju, kalian juga mengambil ini, ada satu orang satu ya. Iya, Bu. Iya, kamu ditaruh di situ, kembali duduk ya. Nah, ini. Iya. Kamu ambil. Sudah. Kemudian jika udah dapat semuanya, sekarang Ibu bagikan ya. Soalnya di sini iya, satu. Ini ya. Ada. Ini. Jadi di situ udah ada soalnya ya. Kan di sini cara mengamati perbedaan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini udah ada tabelnya ya. Kalian kan udah tahu gambarnya ini apa aja, kemudian diisi di sini. Iya. Kalau sudah, nanti kalian yang sudah menemukan gambar di situ, nanti bisa maju ke depan, ditempel, kemudian dijelaskan ciri-cirinya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya kemudian dikerjakan ya, sesuaikan di atas sudah ada gambar-gambarnya. Nah kalian itu tugasnya mengisi itu. Seperti itu. Cicak itu ciri-cirinya itu seperti apa, ciri-ciri khususnya. Tadi kan udah dijelaskan semua, kalian udah paham ya. Kalau ini ada, ini apa? Kalajengking. Iya, kalajengking itu ciri-cirinya seperti apa, siput seperti apa.
Kalau ini satu seperti apa untuk mempertahankan hidupnya. Jadi nanti kalau kalian sudah bisa langsung maju ke depan ya. Ini udah semua kan? Kalau udah coba siapa yang bisa, ayo maju. Reno dulu ayo. Setelah ini dipersiapkan ya, setelah Reno siapa yang mau maju ya. Kalau yang pertama kan kalau malu-malu ditunjuk. Kalau yang kedua, ketiga kalian harus maju. Cicak memutuskan ekornya itu disebut apa? Autotomi. Autotomi. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Reno. Selanjutnya siapa yang mau maju? Lili. Liri mau maju? Iya. Wah, main. Nomor 3. Siput mempunyai cangkang untuk mempertahankan hidupnya. Iya, tepuk tangan buat Mbak Liri. Hore! Tepuk tangan, terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Saya. Kamu maju ya. Yang ketiga. Ya, jadi kalajengking itu mempunyai apa? Mempunyai ekor yang beracun untuk melindungi diri dari musuh. Terima kasih, tepuk tangan juga buat Desian. Jadi, tentang pembelajaran kali ini kalian sudah memahami kan tentang bagaimana cara tumbuhan atau menyesuaikan lingkungannya, tumbuhan hewan menyesuaikan lingkungannya. Nah, kalian kan tadi sudah Ibu suruh untuk mengamati tentang bagaimana cara tumbuhan atau hewan mempertahankan di lingkungan hidupnya ya, mempertahankan hidupnya di lingkungannya ya. Kemudian setelah mengamati tersebut, sekarang Ibu mau melanjutkan tentang bagaimana kalian sudah tahu laporan investigasi belum? Kalian sudah tahu investigasi? Investigasi itu apa? Apa? Investigasi itu apa? Jadi, teks laporan investigasi dapat digunakan sebagai media untuk penyampaian fakta-fakta. Jadi, teks investigasi itu bisa didapatkan dari laporan, wawancara, atau apa di suatu lingkungan masyarakat atau di wilayah. Seperti itu. Jadi, dalam salah satu contohnya adalah dalam kondisi geografis dan ekonomi di Indonesia. Teks laporan investigasi itu teks laporan yang disusun berdasarkan temuan-temuan fakta yang sudah Ibu bilang tadi, temuan-temuan fakta gitu, ya kan? Kemudian dilakukan dalam bisa wawancara tadi ya, wawancara, pengamatan, kemudian dan studi pustaka. Kuat dan lemahnya isi laporan investigasi yang dapat tergantung dari proses pencarian data dan keterangan yang dikerjakan di dalam pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian dalam teks investigasi itu ada strukturnya, struktur teks investigasi. Jadi yang pertama itu ada menentukan topik atau masalah yang akan ditulis. Kemudian yang kedua ada menyimpulkan informasi dengan melakukan investigasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kemudian ketiga ada mengolah informasi dari hasil. Jadi yang pertama kan setelah kalian menentukan topik, habis menentukan topik, kemudian kalian itu mengumpulkan informasi, mencari-cari informasi. Bisa tadi kan mencari informasi melalui pengamatan, melalui wawancara, seperti itu ya. Kemudian habis mencari mendapatkan informasi, kalian mengolah informasi yang tadi kalian dapatkan, kalian olah dari berbagai sumber berdasarkan fakta-fakta yang telah ada di masyarakat tersebut. Kemudian setelah kalian mendapatkan data tersebut kan sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menuangkan ke dalam bentuk laporan investigasi. Jadi setelah kalian sudah kumpulkan semuanya itu, kalian baru membuat laporan investigasi. Jadi setelah terkumpul baru membuat laporannya ya. Kemudian
Teks laporan investigasi memiliki struktur dalam penjelasan umum, fakta-fakta, dan kesimpulan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan investigasi adalah pemakaian huruf kapitalnya harus benar, pemakaian tanda baca harus tepat, kemudian penggunaan kosakata itu harus baku dan benar. Kemudian tulisannya yang paling penting harus rapi dan terbaca. Informasi berdasarkan fakta hasil investigasi. Intinya itu hasil laporannya itu harus sesuai fakta keadaan yang ada di masyarakat. Kemudian ini ada contoh ya, contoh teks investigasinya ya. Ini ada struktur tes penjelasan umum. Kalimatnya kan ini, selain air putih, secangkir teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Kandungan teh yang konon bermanfaat bagi tubuh pun sudah banyak diteliti oleh berbagai kalangan. Di Indonesia, kebiasaan minum secangkir teh manis di pagi atau sore hari banyak ditemukan di berbagai etnis penduduknya. Memang terbukti, tanaman teh tumbuh subur di berbagai wilayah pegunungan di Indonesia. Jadi kan, yang pertama kita udah menemukan ya. Jadi kalau di pagi hari kan banyak orang yang meminum teh, ya benar sekali. Jadi semua orang itu sudah membuktikan bahwa banyak orang yang meminum teh, walaupun tidak semuanya minum teh di pagi hari, tapi banyak yang meminum teh itu di pagi hari karena tumbuhan teh itu tumbuhnya di pegunungan, ya, pegunungan di Indonesia. Kemudian itu kan penjelasan umumnya ya. Nah, kemudian fakta-faktanya. Setelah kita mengetahui penjelasan umumnya, kita harus mengetahui fakta-faktanya, fakta yang ada, benar adanya. Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi teh itu nggak tinggi-tinggi amat, nggak pendek-pendek amat, pasti sekitar ya seginan. Udah pada tahu kan tumbuhan teh? Ya. Udah pada tahu. Kemudian suhu yang dibutuhkannya untuk dapat tumbuh dengan baik antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang diikuti oleh cahaya matahari yang cerah serta kelembapan relatif di siang hari tidak kurang dari 70%. Intensitas sinar matahari juga sangat mempengaruhi pertumbuhan teh. Makin banyak sinar matahari, makin tinggi suhunya. Jika suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka pertumbuhan tanaman teh akan terhambat. Jadi, pada intinya tumbuhan teh itu tumbuhnya kan di daerah dingin ya. Tidak kuat kalau di daerah sini kan panas. Pesisir pantai ya, hitungannya kita pesisir pantai ya, dekat sama pantai. Jadi di sini tuh tidak bisa untuk menanam teh. Kita bisa menanam teh itu di daerah pegunungan seperti di daerah Jolong, itu kan adem, itu bisa menanam teh seperti itu. Jadi di bagian fakta-faktanya itu kita mencari kebenarannya tentang apa yang kita amati. Apa yang kita amati di kajian umum, kita jabarkan fakta-faktanya di sini. Seperti kan tadi kita menemukan ada tingginya, terus bisa hidup di berapa derajat Celcius, kemudian ada kalau hidupnya itu ada curah hujan yang stabil gitu, tidak hujan-hujan terus panas-panas terus seperti itu. Kemudian setelah kita mencari fakta-faktanya, kita itu harus menentukan kesimpulan. Setelah itu kita harus mengetahui kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu dibalik secangkir teh yang kita minum setiap hari, kita ketahui bahwa faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan. Lingkungan yang tepat akan memberikan hasil yang baik dalam tiap seduhannya. Maksudnya itu kalau kita tanam teh itu, kita itu harus memperhatikan tumbuhan tersebut. Kalau tumbuhan tersebut itu cocoknya itu hidup di mana, tinggal di mana, dan kalau tinggal di daerah seperti apa itu akan bertahan lama, apa hidup atau mati gitu. Jadi enak tidaknya itu tergantung pada penanamannya kita, perawatannya kita seperti itu. Sudah paham apa belum tentang teks investigasi? Paham. Iya, jadi tes investigasi itu pada dasarnya itu kita melalui pengamatan dan pengamatan,
wawancara. Kemudian setelah penjelasan tersebut, sekarang Ibu punya tugas kalian untuk membuat tes investigasi ya. Ini dibagikan tes investigasinya, bisa disimpan dulu, nanti bisa dikerjakan di rumah. Jadi pada dasarnya tes investigasi tadi itu berdasarkan Wawancara. ya, kita mencari berdasarkan itu ya fakta-fakta yang ada di masyarakat itu melalui wawancara, laporan, pengumpulan data ya. Jadi kita pada pagi hari ini sudah belajar tentang apa aja? Hewan, tumbuhan, Penyesuaian lingkungan pada hewan dan tumbuhan, mempertahankan hidupnya, kemudian ciri-cirinya, terus ya setelah mengamati tadi kan kita habis mengamati tumbuhan, hewan, cara penyesuaiannya, terus kita melakukan pengamatan kepada tumbuhan tadi ya, kita ya tentang tes investigasi ya, tadi yang kita baru aja selesai tes investigasi. Udah paham semua kan? Udah. Iya, jadi semoga apa yang kita pelajari tadi itu bermanfaat buat kita dan untuk kedepannya. Di sini apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak. Sudah cukup ya? Ya. Iya, saya rasa Ibu udah cukup ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dipimpin ketua kelasnya. Di tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Jangan lupa belajar nanti malam ya. Biar kita besok itu menerima pelajaran itu sudah pada pandai semua ya. Biar kita itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.